panjang, saya kira kita langsung ke Mas Arif untuk sekaligus menjawab pertanyaan kelima penanya. Silakan. Terima kasih. Saya mulai dari diinspirasikan oleh Kang Sobari gitu ya. Ada seorang intelektual dari Princeton, dia menulis buku yang judulnya Economic Lives. Namanya Viviana A. Zelizer. Nah, dia menyampaikan bahwa apa itu sebenarnya ekonomi dalam perspektifnya Viviana. Dia sosiolog. Menurut Viviana, ekonomi itu adalah ataupun ekonomi itu bekerja atas dasar relasi sosial dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di masyarakat gitu. Jadi sebenarnya saya balik lagi misalnya ketika Bung Hatta mengatakan ataupun merumuskan ekonomi Indonesia itu harus berbasis kekeluargaan, usaha bersama. Kemudian dirumuskan tentang perspektif musyawarah, mufakat atas hikmat kebijaksanaan di dalam Pancasila begitu. Nah, dalam bayangan saya, ekonomi Indonesia itu dikelola seperti itu gitu. Dikelola secara demokrasi, sosiodemokrasi, kira-kira kan seperti itu, bukan atas dasar kekuatan-kekuatan individu ataupun kekuatan-kekuatan kapital yang dimiliki oleh masing-masing individu. Yang terjadi misalnya seperti sekarang ini. Jadi bangunan ekonomi yang didasari oleh semangat sosiodemokrasi, semangat musyawarah musyawarah mufakat, itu pasti akan menjamin terdistribusinya aset dengan baik, dengan merata, bukan merata lah, dengan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Itu bayangan besar saya seperti itu. Nah, tentu saja itu kemudian harus diinstrumentasi ke dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, tadi kami mengatakan bahwa ekonomi Indonesia ini tumbuh hebat, ya 6,2 pada tahun 2010, tahun ini diperkirakan menjadi 6,5, targetnya 6,4, tapi semu. Kenapa misalnya semu? Salah satu konsep daripada pertumbuhan itu kan ada yang up, ada yang down. Yang up itu apa? Yang miskin naik ke atas menjadi golongan menengah, kan begitu, kira-kira kan seperti itu. Kemudian yang down itu yang miskin berkurang. Nah, tetapi kenyataannya misalnya sekarang yang terjadi adalah seperti yang kami katakan 5 tahun terakhir ini, bahkan 1 tahun terakhir ini menunjukkan 5 juta orang dari golongan menengah turun pangkat. Jadi orang miskin, gitu loh. Jadi sebenarnya apa yang terjadi ini di kita itu satu. Kemudian yang kedua, fenomena yang muncul juga tidak ada perubahan. 60% konsumsi orang miskin itu dipergunakan untuk makan, kebutuhan untuk makan, ya sisanya baru kebutuhan untuk lain-lain. Nah, kemudian di mana peran pemerintah? Ini saya nyatakan pertumbuhannya 6,4%, 6,5%, bagus, ya kan? Tapi peran negara yang paling utama yang yang diamanatkan oleh konstitusi misalnya adalah melakukan proses kemajuan kesejahteraan umum. Salah satunya melakukan stabilisasi misalnya terhadap harga. Stabilisasi terhadap harga itu salah satu. Sehingga kemudian setiap kebutuhan ataupun essential needs yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat itu dapat diakses dengan gampang dan sesuai dengan kemampuannya mereka. Murah lah katakan seperti itu. Nah, tapi misalnya apa yang terjadi? Yang namanya beras ini, ya ini saya ambil contoh. Beras ini setahun terakhir ini meningkat lebih dari 10%, bahkan 15% harganya. Padahal beras itu adalah merupakan kebutuhan utama bagi rakyat. Ketika 60% ini meningkat menjadi 75%, kan spendingnya meningkat nih karena harga. Sementara pendapatannya tetap. Ketika spendingnya bertambah, maka kemampuan pengeluaran dia untuk yang lain menjadi berkurang. Menyekolahkan anak, merawat kesehatan, dan seterusnya. Nah, kemudian di mana peran pemerintah di dalam melakukan proses perawatan kesehatan terhadap orang-orang yang tidak mampu? Untuk melakukan pendidikan terhadap orang yang spendingnya makin lama makin besar, pendapatannya makin tergerus itu gitu.
Negara kan harusnya, ini ceritanya hadir, gitu. Negara harusnya bertanggung jawab sesuai dengan amanat konstitusi untuk menyediakan itu gitu loh. Jadi rakyat ini udah bekerja, menggerakkan ekonomi, ya kan? Menggerakkan ekonomi, ngambilin pajak. Ini kan kita beli Aqua nih. Setiap kita beli Aqua 1.100, terkandung di dalamnya nilai pajak pertambahan nilai yang kita bayar. Bukan Aqua yang bayar. Kita yang bayar, kemudian Aqua mendistribusikan kepada negara. Kan gitu. Nah, milik asing kita hitung sebagai produk domestik bruto kita. Ketika dia untung, dia pergi ke dalam sana. Di Prancis mungkin. Atau dia kembali ke tempat yang lain. Gitu. Belum tentu semuanya didistribusikan ke kita. Karena ini bukan milik kita, ownership-nya bukan kita punya gitu loh. Nah, sekali lagi artinya bahwa spending yang dikeluarkan oleh masyarakat, kemudian yang dikembalikan lagi kepada negara sebagai bentuk bakti rakyat kepada negara untuk ngebangun negara ini, kemudian tidak didistribusikan lagi oleh negara ataupun pemerintah kepada rakyat dalam menjaga misalnya stabilisasi harga kebutuhan pokok, membuat orang tidak susah masuk ke rumah sakit. Misalnya, secara sederhananya misalnya seperti itu. Kemudian mendapatkan pendidikan yang memang benar-benar gratis. Ini saya cerita sederhana aja Mas Budi. Kebetulan saya punya istri itu ketua komite sekolah. Anak saya SD di SD negeri di Rawamangun. Benar, di DKI ini 9 tahun benar gratis. Tetapi bukunya dipinjamin. Buku gratis, tetapi dipinjamin, nggak bisa bawa pulang. Ya gimana? Anak bisa belajar. Kalau bukunya dipinjamin, begitu selesai sekolah dikembaliin lagi. Sementara ada PR, harus tetap beli buku. Begitu loh. Itu DKI gitu loh. Gimana kemudian daerah-daerah yang lain? Artinya pendidikan itu salah satu fungsi negara. Misalnya amanat dari Undang-Undang Dasar Pasal 31 menyelenggarakan pendidikan. Wajib belajar. Anak-anak udah datang belajar, tapi nggak gratis. Tidak seperti apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Nah, harusnya pemerintah itu hadir di situ gitu loh. APBN itu ya tugasnya ya untuk itu gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, fenomena Sondang. Kan Presiden mengatakan kita harus melakukan proses debottlenecking ini harus segera kita tuntaskan. Di connectivity, melalui proses connectivity, sehingga debottlenecking ini tidak ada lagi, sumbatan-sumbatan ini tidak ada lagi. Nah, fenomena Sondang dengan public policy, dengan development policy, itulah yang sebenarnya yang dimaksud dengan debottlenecking dalam kacamata perspektif ekonomi dalam kebudayaan gitu loh. Ekonomi yang sono, kemudian realitas sosialnya menunjukkan galak gitu, error gitu di lapangan gitu. Nah, ini yang menurut pandangan kami yang memang harus kita perbaiki ke depan. Contoh misalnya secara sederhana, karena beliau ini bekas dari kemitraan salah satu lembaga juga yang mengendorse PNPM gitu ya, mendewa-dewakan PNPM, yang didewa-dewakan bukan apanya, tetapi yang didewa-dewakan good governance dan partisipasi masyarakatnya dibangun infrastruktur tapi nggak pernah dibayar, tapi kemudian dalam hitungan studi kelayakan itu dianggap sebagai upah dan seterusnya begitu. Tapi 6.400 wilayah kecamatan yang terdistribusi mendapatkan program PNPM ini ternyata nggak mampu mengangkat golongan bawah itu ke atas gitu loh. Ada 5 juta yang turun. Ini statistik, bukan data dari Badan Pusat Statistik, bukan data dari Arief Budimata, bukan data dari Megawati Institute, gitu. Jadi berarti memang ada sesuatu yang salah di dalam proses kebijakan pembangunan kita. Nah, menurut pandangan saya yang harus diperbaiki ke depan adalah Mas Adi dan Prof. Salim. Kalau yang kami lihat misalnya kerutan cara berpikir daripada pemerintah, ini yang repot. Bagaimana misalnya sebuah rencana pembangunan ada 11 prioritas plus 3 plus MP3I di dalamnya ada 6 koridor. Apa lo pusing tuh? Semua berebut anggaran. 11 plus 3 plus MP3I di dalamnya ada 6 koridor.
Semua berebut anggaran negara. Jadi kalau beda misalnya kalau Obama itu kan saya fokus untuk tahun ini kesehatan. Ya berusaha untuk ke arah sana gitu. Ini mulai dari perusahaan korupsi, reformasi birokrasi, kesehatan, pendidikan, semua. Gitu. Sehingga kemudian yang terjadi adalah perebutan-perebutan anggaran yang keluar dari kementerian maupun didiskusikan kemudian di Dewan Perwakilan Rakyat. Coba sejak awal itu difokusin aja. Apa nih tujuan kita? Misalnya, mempersempit kesenjangan, memperluas distribusi kesejahteraan. Udah clear. Tinggal kemudian instrumentasi kebijakannya diarahkan ke arah sana gitu. Saya rasa mungkin itu caplokan-caplokan menurut saya. Jadi sekali lagi model ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan model demokrasi kalau menurut pandangan saya. Model ekonomi harus terkait langsung dengan model demokrasi. Kalau memang model demokrasi yang dimaksudkan oleh para pendiri bangsa itu adalah musyawarah mufakat, gotong royong, maka model ekonominya juga harus musyawarah mufakat, gotong royong, kooperasi, bukan individualisme, bukan liberalisme gitu loh. Itu menurut pandangan saya. Terima kasih. Ini Mas Arif, bentar. Ya. Kalau tadi kan kita kan selalu bicara soal pemerintah yang selalu tidak hadir. Nah, kalau menurut saya sih, kalau pemerintah sering tidak hadir itu penyelesaiannya pakai gaya kampus, video. Ya, saya boleh interupsi? Iya. Boleh Pak. Ya, poin pertama tadi Anda bicara tidak hadir kan? Pemerintah tidak hadir. Anda nggak jelaskan kenapa pemerintah tidak hadir? Presiden kita kan sudah 7 tahun. Mestinya kan sudah tahu. Kok Anda masih bilang tidak hadir? Menurut Anda kenapa tidak hadir? Jawab Mas, jawab. Jangan kalah Mas. Terima kasih, Prof. Ini kalau udah Prof yang menanyakan ini udah seperti ujian disertasi kemudian jadinya. Ya. Jadi kalau dalam perspektif saya merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Viviana, begitu ya, atas dasar kebiasaan dan relasi sosial di masyarakat, begitu, Prof. Masyarakat secara kebanyakan merasakan pemerintah tidak hadir itu walaupun sudah berada dalam 7 tahun, itu yang langsung dalam perspektif kehidupannya. Ketidakhadiran itu dirasakan pertama, kok gua beli beras ini harganya makin lama makin mahal, pendapatan gua tetap. Kok anakku ini sekolah makin lama makin susah. Kemarin saya berdiskusi dengan seorang guru, berapa Bu pendapatan sekarang seorang guru? Dapat 2,5 juta, terus punya anak di mana? Lagi sekolah di Universitas Muhammadiyah di Solo, begitu. Cukup nggak dengan 2,5 juta ada 3 anak? Nggak cukup, begitu. Gimana dia mengatasi? Dia berimprovisasi dengan segala macam caranya, begitu ya. Dengan segala macam tapi dia tidak dikedudukan untuk korupsi besar kan? Ya. Nah artinya menurut pandangan kami ketidakhadiran itu dirasakan dalam realitas sosial gitu, yang dimana mandat daripada konstitusi mengatakan kehadiran pemerintah itu satu, pasal 31 Undang-Undang Dasar misalnya menyediakan pendidikan beserta sistem pendidikannya yang baik gitu. APBN-nya pasal 23 Undang-Undang Dasar dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fungsi APBN stabilisasi, distribusi, alokasi. Alokasi dan distribusi misalnya petani merasakan mendapatkan pupuk mahal, susah. Udah susah, palsu pula lagi. Gitu. Nah, ini kan tugasnya pemerintah ya untuk mendeteksi tugas palsu atau tidak. Gitu. Pertanyaan saya, kenapa pemerintah tidak hadir? Despite all of those teriakan, kan dia mesti dengar Anda ngomong tuh. Kenapa tidak hadir? Ya, nanti Mas Subari lah. Ya. Mas Subari, pokok. Ya, ini memancing Mas Sobari. Anu ya. Oke. Terima kasih mengenai yang terakhir ini dulu. Terus saya naik ke masyarakat Sundang, ada 2 pertanyaan yang juga perlu direspon. Pemerintah